Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pemirsa YouTube semua. Perkenalkan, nama saya Irza Anwar Syadad, mahasiswa pasca sarjana Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebagai respon kampus atas mewabahnya COVID-19, maka perkuliahan diadakan secara online. Salah satu bentuk perkuliahan tersebut adalah presentasi melalui platform YouTube. Video ini atau presentasi ini adalah tugas semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Profesor Marak Rustam Siregar. Presentasi ini berupa review salah satu bab dari buku beliau yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam menuju pembentukan karakter. Materi yang disampaikan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pemaparan isi, yang kedua adalah komentar atas materi tersebut. Bab yang saya maksud adalah bab 5 yang berjudul Sunnatullah atau hukum-hukum keteraturan, dasar-dasar filsafat pendidikan dan filsafat kehidupan. Ketika seseorang atau pelaku pendidikan akan memasuki ranah pendidikan, baik ia sebagai pengajar atau sebagai manajer, tentu ia tidak bisa langsung masuk ke dalamnya tanpa ada bekal yang memadai. Nah, bekal di sini tidak hanya teori-teori pengajaran atau teori-teori manajemen pendidikan, namun bisa juga yang lebih dalam, yaitu mengenai hakikat pendidikan, kemudian hakikat manusia dengan makhluk yang lain, dan juga hakikat kehidupan itu sendiri. Nah, perlunya mempelajari atau mengetahui segala hal yang mengenai pendidikan atau struktur ide yang membangun pendidikan adalah nantinya agar peserta didik itu mampu mencapai goal yang telah ditetapkan oleh ideologi pendidikan tersebut. Ya, misalkan ketika salah satu lembaga pendidikan itu mengusung ideologi atau idealisme pragmatisme, maka peserta didik disebut berhasil. Itu adalah ketika ia mampu mencapai goal yang telah dicanangkan oleh pendidikan pragmatisme tersebut. Pembahasan yang pertama dalam bab 5 ini adalah hakikat sunnatullah. Apakah sunnatullah itu? Apakah ia sama dengan istilah sunnah rasul atau yang kadang kita sebut sebagai hadis? Dalam bab ini nanti saya akan menjelaskannya. Alam menurut al-mutakallimun adalah kullu mawjudin siwallah, yaitu segala sesuatu yang wujud selain Allah itu adalah alam. Dari definisi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu itu tidak hanya mencakup manusia, tapi juga makhluk-makhluk selain manusia, misalkan tumbuhan, hewan, dan bahkan udara dan makhluk-makhluk gaib. Nah, antara satu makhluk dengan yang lain, atau kita namakan sebagai unsur-unsur alam, itu tidak bisa berdiri sendiri. Ia tidak bisa benar-benar otonom dan independen, melainkan ada ketergantungan atau ada hukum keterikatan antara satu unsur atau satu makhluk dengan unsur yang lain. Nah, keteraturan antara satu dengan yang lain itulah yang disebut dengan sunnatullah. Salah satu bentuk hubungan atau ketergantungan antara satu makhluk dengan yang lain adalah, saya contohkan di sini, manusia. Jadi meskipun manusia dalam satu kasus dia tidak membutuhkan makanan dan minuman, namun ia tetap membutuhkan udara untuk bernafas. Nah, keterikatan antara satu dengan yang lain atau hubungan keteraturan antara makhluk satu dengan makhluk yang lain, inilah yang disebut dengan sunnatullah. Menurut Asy-Syaibani, salah satu contoh sunnatullah yang
gampang kita pahami adalah hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Suatu peristiwa terjadi itu tidak semata-mata peristiwa itu terjadi tanpa adanya penyebab, akan tapi ia datang melalui penyebab yang telah datang sebelumnya. Jadi misalkan ketika banjir terjadi, bisa jadi ada perusakan hutan yang dilakukan oleh manusia, atau bendungan pecah dan seterusnya. Nah, pengetahuan akan sunatullah bagi manusia adalah suatu keharusan, karena dengan mengetahui hal itu, dengan memahami sunatullah, maka manusia akan mampu mencapai derajat khalifatullah fil ardh yang sempurna. Selain itu juga dengan memahami sunatullah, maka manusia akan mampu mengelola dan menguasai alam secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, tidaklah aneh jika kemudian ada adagium yang berbunyi khairul khalqi anfa'uhum lil khalqi. Jadi makhluk ciptaan yang paling baik, sebaik-baik ciptaan adalah yang bermanfaat bagi sesama ciptaan. Adagium ini mengatasi atau melampaui adagium yang sering kita dengar sebelumnya, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, karena adagium itu hanya berlaku bagi satu dimensi saja, satu kalangan makhluk saja, yaitu manusia. Akan tapi dengan memahami sunatullah, maka kita akan mampu mencapai sebaik-baik ciptaan. Gitu. Nah, manfaat yang ketiga dari pengetahuan atau mengetahui sunatullah adalah mampu mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan kita mengetahui sunatullah yang seringkali tidak berdasarkan rasional, itu kita akan takjub melihat keajaiban-keajaiban yang terjadi di dunia ini. Nah, dari beberapa ayat-ayat Al-Quran mengenai hubungan alam seisinya, bisa disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah alam ini diciptakan oleh Allah, pencipta seluruh isi kandungan sekaligus sunatullahnya. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi manusia sebagai khalifah agar mempelajari sunatullah tersebut. Yang kedua adalah alam ini berada dalam gerak, berubah atau berevolusi, akan tapi sunatullah bersifat tetap. Jadi gini, alam itu kan berkembang, atau lebih jauh lagi, galaksi itu bersifat ekspansif. Jadi kalau kita salah satunya kan Big Bang itu ya. Jadi dari satu materi yang sangat padat kemudian meledak, terjadilah ledakan besar, kemudian alam dari ledakan itulah materi-materi tercerai-berai, lalu terbentuklah galaksi dan alam semesta. Nah, itu kan menunjukkan bahwa alam itu selain berevolusi, entah itu dari menuju kebaikan atau kehancuran, juga mengembang. Akan tapi meskipun alam itu berubah, sunatullah itu bersifat sebaliknya. Ia bersifat tetap. Karena apa? Karena sunatullah atau hukum alam itu adalah hukum yang sifatnya prinsipil, jadi tidak bisa berubah. Kesimpulan yang selanjutnya yaitu perjalanan alam ini berdasarkan pada undang-undang kausalitas dan simbiosis. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Selanjutnya adalah sunnatullah itu bersifat pasti. Oleh karena itu, ia bisa diteliti atau bisa dipahami oleh semua orang, meskipun ia dari golongan non-muslim. Jadi pemahaman akan sunatullah itu tidak terbatas pada golongan muslim saja, tapi bisa juga dilakukan oleh kaum non-muslim. Nah, karena objektivitas inilah, maka
ia bisa dipahami oleh semua orang. Seseorang itu mampu memperkirakan peristiwa yang akan terjadi. Jadi misalkan gini, sunnatullahnya alam, ketika ada retakan-retakan dalam tanah, maka biasanya akan muncul gempa bumi. Oleh karena itu ketika suatu wilayah berada dalam retakan tersebut atau patahan tanah, maka para ilmuwan, entah itu dari golongan muslim atau non muslim, itu kemudian membuat asumsi atau membuat perkiraan, ramalan akan terjadi gempa bumi. Nah, karena peristiwa itu sangat sulit untuk dihindari atau dicegah, maka para ilmuwan tadi bisa mengevakuasi manusia yang hidup di atasnya agar tidak terjadi banyak korban ketika gempa bumi itu terjadi. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana penguasaan atau pengetahuan akan sunatullah itu penting bagi kehidupan manusia. Nah, hubungan manusia dengan alam itu bersifat taskhir atau penguasaan alam disertai dengan iman dan ilmu secara bertanggung jawab. Jadi dalam Al-Quran kan kita sering mendengar wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara wasakhkhara lakumul anhar wasakhkhara lakumul laila wan nahar dan seterusnya. Itu adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk untuk mencapai predikat khalifatullah fil ardh. Jadi dengan adanya fasilitas itu kita diharapkan mampu untuk mengelola dan mengembangkan alam sesuai dengan petunjuk Allah. Yang terakhir adalah, dan hal ini menjadi titik yang paling penting bagi saya dalam bab 5 ini, yaitu kehidupan manusia tunduk kepada sunnatullah alam dan sunnatullah kemasyarakatan. Maksudnya adalah khusus sunnatullah kemasyarakatan itu kan ini. Jadi masyarakat itu kan kalau dalam muqaddimahnya Ibnu Khaldun, masyarakat itu kan lahir, kemudian merangkak, berjalan, berlari, tua, kemudian mati. Manusia sebagai makhluk sosial, dia akan mengalami atau dia terikat kepada sunatullah yang sifatnya kemasyarakatan, yaitu ya tadi itu lahir, kemudian masyarakat lahir, berkembang, kemudian jaya, mencapai masa keemasannya, kemudian banyak gejolak, lalu mati. Nah, inti dari pembahasan mengenai sunnatullah ini, kalau boleh saya simpulkan, ada beberapa hal. Yang pertama adalah alam dan seisinya itu terikat pada satu ketentuan yang telah diatur oleh Allah, yaitu sunnatullah. Nah, manusia sebagai makhluk yang hidup di dalamnya tentu terikat atau patuh pada sunnatullah tersebut. Kesimpulan yang kedua adalah manusia berkewajiban untuk mengetahui dan memahami sunnatullah ini agar nantinya ia mampu mengelola alam dengan sebaik-baiknya. Ketika manusia itu mampu memahami sunnatullah, maka ia akan mampu mengelola alam dengan ilmu dan iman. Nah, dari kemampuan inilah bisa mengantarkan ia kepada predikat khalifatullah fil ardh yang sempurna. Pembahasan selanjutnya yaitu dasar-dasar filsafat pendidikan barat dalam perspektif pendidikan Islam. Di sini ada beberapa teori. Yang pertama yaitu teori empirisme, atau saya kira ini empirisme ya, yang tercetak di buku adalah empirisme. Yang pertama yaitu teori empirisme, yang kedua adalah nativisme, ketiga teori konvergensi. Yang pertama yaitu teori empirisme. Teori empirisme mengatakan bahwa manusia atau perkembangan dan pembentukan kepribadian manusia itu ditentukan sepenuhnya oleh lingkungan. Jadi lingkungan yang dalam hal ini menjadi faktor eksternal, unsur eksternal bagi manusia, itu menjadi
unsur yang mendominasi dalam membentuk kepribadian manusia. Dalam teori pembelajaran nanti kita akan menemukan teori behaviorisme yang juga menganut konsep tabula rasa, bahwa manusia lahir itu bagaikan kertas putih, ia kosong tanpa ada tulisan atau noda apapun. Nah, pengalaman dia atau interaksi manusia dengan lingkungan itulah yang nantinya akan membentuk kepribadian manusia. Jadi bagi teori ini, unsur bawaan kalau ada bagi mereka itu sama sekali tidak mempunyai pengaruh kepada pembentukan kepribadian manusia. Teori yang kedua yaitu teori hukum nativisme atau nature. Teori ini dipelopori oleh Arthur Schopenhauer yang mengatakan bahwa perkembangan pribadi hanya ditentukan oleh bawaan atau kemampuan dasar, bakat, serta faktor endogen yang bersifat kodrati atau given. Jadi menurut Arthur Schopenhauer, manusia lahir itu membawa potensi-potensi yang sifatnya melekat pada dirinya. Nah, potensi inilah, atau kalau dalam istilah Jawa gawan bayi inilah yang mendominasi atau yang mendominasi dalam pembentukan kepribadian manusia. Jadi berkebalikan dengan teori empirisme, teori nativisme berpendapat sebaliknya. Alam sekitar yang menjadi tempat hidup manusia sama sekali tidak mempunyai pengaruh apa-apa pada pembentukan kepribadian manusia. Berbeda dengan dua teori sebelumnya yang cenderung berseberangan secara ekstrim, teori konvergensi berpendapat bahwa manusia atau pembentuk kepribadian manusia itu tidak semata-mata alam atau bakat bawaan, namun keduanya sama-sama berpengaruh dalam pembentukan kepribadian manusia. Hal ini bisa kita lihat dalam realitas masyarakat, bahwa meskipun seorang anak memiliki kemampuan dasar yang baik namun tidak didukung oleh kondisi lingkungan yang memadai, maka kemampuan bawaan tadi tidak akan termanfaatkan dengan optimal. Nah, begitu juga meskipun seorang anak itu berada dalam satu lingkungan yang baik, namun ternyata kemampuan dasarnya tidak selaras dengan lingkungannya, maka ia bisa berbuat sebaliknya. Dengan demikian, teori konvergensi mendapat nilai lebih karena ia mampu menggabungkan dua hal yang sifatnya berseberangan tadi. Nah, ada satu teori yang merupakan bagian integral dari teori nativisme yang mendapat perhatian lebih dari Islam, yaitu teori hereditas. Secara sederhana, hereditas merupakan kecenderungan alami cabang-cabang untuk meniru sumber aslinya dalam hal komposisi fisik dan psikologi. Contohnya begini, ketika ada anak yang bertubuh tinggi, maka bisa dipastikan ia mempunyai sumber atau orang tua atau mbahnya itu bertubuh tinggi. Nah, selain komposisi fisik, kepintaran atau kecerdasan itu juga dipengaruhi oleh faktor keturunan. Jadi orang tua yang cerdas biasanya anaknya juga cerdas. Meskipun demikian, terkadang kita juga menemukan dua orang tuanya pintar, tapi ternyata anaknya mempunyai IQ di bawah kedua orang tuanya, jauh melebihi jauh di bawah IQ kedua orang tuanya. Nah, meskipun demikian, terkadang kita juga menemukan kasus berupa perbedaan yang cukup mencolok antara orang tua dan anaknya. Jadi contohnya dua orang tuanya mempunyai IQ yang sangat tinggi, tapi ternyata anaknya IQ-nya itu jauh di bawah kedua orang tuanya. Nah, kasus ini tidak lantas
meruntuhkan teori hereditas, tapi bisa saja si anak tadi itu mengambil kemampuan tadi atau mengcopy kemampuan itu dari leluhur-leluhurnya. Lalu bagaimana Islam memandang faktor hereditas ini? Ternyata Islam sangat memperhatikan faktor keturunan ini. Nah, contohkan di sini dalam surat Nuh ayat 26 sampai 28. Dalam ayat ini Nabi Nuh diceritakan berdoa kepada Allah agar tidak mempunyai keturunan yang suka berbuat maksiat dan kafir. Dari ayat ini kita bisa mendapat informasi bahwa sifat-sifat baik atau buruk itu bisa merupakan warisan dari ayah dan ibu mereka atau anak-anak tersebut. Nah, selain itu juga dari ayat ini bahkan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keyakinan seorang anak itu merupakan warisan dari orang tua mereka. Nah, mengenai hal ini saya kira berhubungan dengan salah satu hadis yang berbunyi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Jadi setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan yang fitrah. Nah, orang tuanya lah yang membuat ia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi persoalan pewarisan keyakinan ketika masih kecil ya, entah ketika ia menjadi ketika masih kecil ya, entah ketika ia sudah besar, anak tadi lantas berpindah agama atau berpindah keyakinan itu di luar perkara ini. Akan tetapi menurut ayat ini dan juga menurut hadis ini, keyakinan itu adalah warisan dari orang tua anak. Selain ayat tersebut, hadis-hadis juga banyak mengatakan untuk secara bijak memilih bibit bebet bobot calon pasangan, baik calon pasangan laki-laki maupun perempuan. Meskipun demikian, hereditas tidak menjadi ukuran patokan yang utama dalam menentukan keturunan. Jadi kasus ini bisa kita ambil kasus putra Nabi Nuh, yaitu yang bernama Kan'an. Jadi meskipun ia adalah anak Nabi, ternyata ia kafir mengikuti ajaran kaumnya daripada mengikuti ajaran bapaknya. Meskipun demikian, faktor hereditas tidak menjadi kunci penting dalam pembentukan kepribadian anak. Menurut penulis, ada faktor lain yang mengatasi faktor hereditas dan faktor lingkungan, yaitu kebebasan manusia untuk memilih. Meskipun demikian, hereditas tidak menjadi faktor utama dalam membentuk kepribadian sang anak. Jadi ada satu faktor lain yang ternyata mampu mengatasi faktor hereditas atau nativisme maupun empirisme, yaitu faktor kebebasan manusia. Menurut penulis, faktor kebebasan manusia inilah yang bahkan mampu mengalahkan dua faktor sebelumnya. Jadi misalkan Kan'an dalam kasus yang diangkat oleh penulis itu mempunyai unsur keturunan yang baik, yang mempunyai kemampuan dasar atau mempunyai riwayat keturunan yang bagus. Selain itu juga dia diasuh oleh orang tua yang beriman kepada Allah. Akan tetapi karena Kan'an mempunyai kebebasan untuk memilih, maka pilihannya itu mampu mengalahkan faktor keturunan dan faktor lingkungan. Tapi meskipun demikian, ada satu faktor penentu yang saya kira paling penting di sini adalah faktor kehendak Allah. Meskipun kehendak manusia mampu mengalahkan dua faktor sebelumnya, yaitu faktor keturunan dan lingkungan, akan tetapi ada satu faktor penting yang menjadi penentu kepribadian manusia, yaitu kehendak Allah. Jadi meskipun seorang anak itu mempunyai riwayat keturunan yang baik, ia juga hidup di lingkungan yang baik,
bahkan ia menjadi manusia yang berkehendak untuk melakukan hal yang baik, akan tetapi ketika Allah berkehendak ia berbuat sebaliknya, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi yang paling menentukan dalam proses pendidikan bukanlah seorang anak itu mempunyai riwayat keturunan yang pintar, yang baik, atau ia diasuh oleh lingkungan yang baik dan bahkan mendapat fasilitas pendidikan yang sangat lengkap. Juga bukan pula ia anak itu mempunyai kehendak untuk menjadi manusia yang baik dan pintar, tapi adalah kehendak Allah. Pembahasan yang terakhir yaitu filsafat kehidupan. Penulis memberikan 6 poin utama mengenai filsafat kehidupan. Poin yang pertama yaitu hakikat kehidupan dunia ini adalah sarana mencari bekal menuju akhirat dan tempat tinggal sementara. Meskipun nampak sebagai tempat singgah, akan tetapi Islam juga masih memerintahkan agar hambanya bersikap serius dalam hidup di dunia ini, sesuai dengan saya tidak tahu apakah ini hadis atau makalah yang berbunyi i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Jadi bekerjalah untuk duniamu, untuk kehidupan duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Namun sebaliknya pula, bekerjalah untuk kehidupan akhirat seakan-akan engkau mati besok. Jadi Islam meskipun mengatakan bahwa kehidupan di dunia hanyalah la'ibun walahun atau gurauan atau hanya persinggahan, namun ia masih menekankan memberikan perhatian yang serius kepada kehidupan dunia. Yang kedua adalah kehidupan dunia ini sebagai ujian dan laboratorium serta pendidikan bagi manusia. Yang ketiga adalah tujuan ujian adalah untuk mengetahui tingkat kualitas manusia. Kalau dalam Al-Quran ayyukum ahsanu amala, jadi manakah hambanya yang mempunyai kualitas yang paling unggul. Keempat, karena umat Islam meyakini ada kehidupan setelah hidup di dunia ini, maka perbuatan-perbuatan yang sifatnya yang tidak sempat terbalas atau bahkan meskipun telah terbalas di dunia ini melalui ganjaran yang sifatnya material dan sifat buruk berupa penjara, namun di kehidupan selanjutnya juga ada akhirat yang siap menanti manusia, apakah ia nanti akan ditempatkan di surga atau di neraka. Salah satu bukti perhatian Islam baik kepada kehidupan di dunia dan di akhirat selain yang telah saya sebutkan tadi adalah bahwa segala amal, segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia di dunia ini akan mendapatkan balasannya baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan Islam memberi perhatian khusus pada akhirat karena di sana semua amal baik besar maupun kecil akan mendapatkan balasannya. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Begitu pula wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi semua perbuatan baik semua perbuatan manusia, apakah itu baik maupun buruk, besar maupun kecil, akan mendapatkan balasannya kelak di akhirat nanti. Ini juga menjadi salah satu ini juga menjadi nilai yang kelima dari filsafat kehidupan. Dan yang terakhir adalah hubungan manusia dengan kehidupan dunia ialah hubungan ujian dan pembelajaran. Sedangkan hubungan manusia dengan kehidupan akhirat ialah hubungan pertanggungjawaban atau mas'uliyah dan pembalasan atau jasa. Demikian tadi pemaparan saya mengenai materi
dari bab 5. Nah, komentar saya mengenai bab 5 ini saya rangkum dalam satu pertanyaan. Apakah pendidikan mampu mengantarkan peserta didiknya sampai pada ideologi yang diusung oleh pendidikan tersebut, ataukah ia hanya mampu memfasilitasi peserta didiknya saja? Nah, saya contohkan di sini, misalkan ada sebuah lembaga pendidikan yang mempunyai ideologi liberalisme atau bahkan anarkisme, apakah ia mampu mengantarkan peserta didiknya menjadi seorang anarki maupun sebagai seorang liberal, ataukah ia hanya menyediakan fasilitas-fasilitas yang mampu menunjang atau mengembangkan potensi peserta didiknya mencapai ideologi tersebut. Dua diksi yang saya pakai, yaitu mengantarkan dan memfasilitasi, itu mempunyai implikasi yang sangat berbeda. Mengantarkan itu mengandaikan bahwa pendidikan dan segala sesuatu yang berada dalamnya, misalkan guru, kurikulum dan seterusnya, itu mampu mengantarkan atau mampu menjadikan peserta didik tersebut sebagai seseorang yang sesuai dengan ideologi pendidikan, ataukah ia hanya menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang ideologinya tersebut. Hal ini saya tanyakan karena dalam bab 5 ini penulis nampak bersikap sebagaimana orang yang beraliran Jabariyah, yaitu orang yang berkeyakinan bahwa segala sesuatu atau segala perbuatan manusia semuanya telah ditentukan oleh Allah. Lalu apa guna pendidikan Islam yang berkeinginan untuk mengantarkan manusia menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah jika takdir manusia ada pada Allah? Saya kira ini menjadi tema perdebatan yang serius antara para cendekiawan muslim mengenai determinisme manusia. Apakah ia benar-benar terikat pada takdir Allah sehingga manusia tidak mempunyai kehendak, ataukah manusia yang mempunyai kehendak secara sepenuhnya? Nah, untuk menutup presentasi ini, saya akan membacakan kisah yang ditulis oleh Umi Intan Naomi dalam pengantarnya di buku Menggugat Pendidikan. Alkisah, seorang murid rajin yang bernama Adolf, kalau ujian tidak pernah curang, hampir tak pernah mangkir dari sekolah, dan rapotnya selalu berderet huruf A. Dia senang menggambar, tak banyak bicara, tak pernah bikin pula. Satu-satunya keluhan para guru, dia kurang total dalam menyimak pelajaran. Menurut mereka, dia terlalu berbakat jadi pelamun dan pemimpi. Hampir semua orang khawatir ia kelak menjadi seorang penyair. Orang-orang menghela nafas lega ketika tahun demi tahun berlalu, dan Adolf juga belum menampakkan gejala-gejala kreatif yang ditakutkan itu. Malah, Adolf memilih pilihan yang tak terduga. Ia ingin menjadi tentara. Namun salah jika Adolf akan sembuh dari mimpi-mimpinya. Adolf menggelar impian kolosal, melibatkan jutaan figuran yang berperan sebagai korban, mengupah jutaan aktor lain yang seperti Bertrand Russell. Dan sejarah membuktikan bahwa impian Adolf bukan hanya kesesatan mental pribadi, melainkan impian banyak orang. Impian di tengah bangsa-bangsa beradab, impian bangsa-bangsa sekolahan yang diselundupkan lewat pintu belakang. Rwanda dan Serbia membuktikan betapa universal impian Adolf di zaman sekarang. Dan dialah Adolf yang dikenal dengan nama Hitler. Melalui kisah ini, saya kira Umi Intan Naomi bermaksud
menyisipkan rasa-rasa skeptis atau bahkan pesimis kepada para pembaca bahwa pendidikan, sebaik apapun konsepnya atau sebaik apapun implementasinya, ia tidak akan pernah bisa menjamin manusia atau peserta didiknya menjadi manusia yang sesuai dengan ideologi yang digagas oleh pendidikan tersebut. Namun pertanyaannya kemudian, apakah lantas kita harus menyerah kepada takdir? Pertanyaan inilah yang mesti kita jawab bersama-sama. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.